tuban itu masih benar-benar apa? Pakemnya itu benar-benar masih dijaga. Jadi mereka kan tokohnya masih benar-benar anak kecil. Ada petak, balong, tangsil, cawe, ya kan? Ya. Kemudian sama gemonya. Nah, yang gemo mungkin orang dewasa kan, yang ini baru anak-anak akhir balik. Jangan sampai akhir balik kan. Terus tadi ya dia juga sempat ingat mereka itu 40 penampil apa? Kalau sudah 40 kali tampil itu harus ganti pemain. Gitu. 40 kali. Pokoknya ada batasan waktu. Ya. Terus setelah itu terus mereka juga terpilih. Anak-anak itu terpilih. Tadi sempat disampaikan enggak sama Mbak? Dulu itu Bu Dias kan sempat datang ke sana juga untuk menanyakan. Mbaknya itu sempat telepon. Dulu ini layar apa? Ada tampilan baru, tapi yang tokohnya ada satu tokoh itu yang masih belum memutuskan memilih anak yang ditunjuk lagi ya. Padahal itu sudah ada 3 anak. Nah, kalau Bu Dias tahu seperti ceritain itu memang kalau sambil tugas untuk memilih si tokoh 4 tokoh tadi anak-anak itu memang ada beberapa ritual yang memang harus dijalani. Jadi apa ya bahasanya? Yaitu pergi ke tempat kemudian beberapa tempat yang dianggap suci lah kayak gitu. Itu untuk melakukan ritual-ritual itu sampai berapa tempat gitu sampai dia terpilih dan jadi. Jadi memang kayak gitu. Terus kalau sambil tugas itu juga dia masih nyekel dari prosesinya yang apa tutup kudung, ya tutup kudung itu pasti dia diawali tutup kudung dan diakhiri oleh salongke. Sama dengan di sini, ya sama di Bojonegoro juga sama dari tutup kudung sampai dengan salongke tahapannya. Puncaknya yaitu di salongke tadi. Nah tutup kudung itu kan filosofinya sebagai awal mula kehidupan. Jadi filosofinya sama. Ya. Terus dia itu dulu ngangkat catur nyawiji yang koreografi murninya. Catur nyawiji itu kan 4 jadi 1 ya kan, catur semua intinya semua jadi 1 karena apa filosofi dari Sandro itu benar-benar sangat dalam. Terus tugas akhirnya Dias ngangkat papat kiblat limo panjang. Papat kiblat limo panjang. Jadi sambil tuban itu benar-benar kalau ditarik ke filosofi itu ada hubungannya dengan papat kiblat limo panjang. Kakang Kawah Adi Aryani itu juga ke sana. Jadi kalau kalian lihat tokohnya itu kan ada 4, yang 1 gemonya. Kalau dalam kehidupan ibaratkan papat kiblat limo panjang. Nah, ini yang 1 itu untuk mengarah ke Tuhan sebagai jalan kehidupan. Terus yang 4 ini kan kalau kita amati sih mereka mempunyai sifat masing-masing ya kan. Cawe perempuan, terus yang tangsil itu sebagai tetua tapi dia lucu dan kata-katanya kan juga kata-katanya bijak ya. Tetapi dengan pembawaannya dia yang humoris lucu karakternya. Terus petak sama balong ini ada yang jadi tergantung ceritanya ya. Pokoknya 2 ini biasanya konfliknya dari 2 ini, kemudian si tangsil itu pasti jadi yang ketuanya dan si cawe ini. Jadi problemnya di situ biasanya cerita-cerita yang dibawakan. Kalian ini rencananya mau buat tari, drama tari atau bagaimana? Tari lepas. Oh, tari lepas ya. Durasinya kurang lebih ber-18. Iya. Berarti kalau tari biasanya kalau TA berapa menit? 7 ya. 10. Pasti. Terus lanjut lagi. Mungkin ada yang tanyakan dulu?
jalurnya itu kan 4 ya, terus di tengahnya ada apa ini, rontek. Nah, rontek itu kan ada warnanya. Nah, itu sebagai kalau kita tarik papat tiga timo pancar bisa diambil dari situ juga. Jadi 4 ini dia itu mempunyai pemasangannya sesuai dengan 4 arah mata angin. Dan tengah rontek itu sebagai pancernya. Itu yang kalau dari bentuk belagarnya, belagar jalurnya. Kemudian kalau kita amati dari pancer itu dia kan ada rontek yang sisinya warna-warni. Ada warna merah, kuning, putih, hijau, hitam. Hijau kayaknya ada ya? Hijau. Sandornya hijau enggak ada. Hijau itu berarti dia sebagai pancer itu kan hijau ya, di depan simbol dari itu. Dulu Bu Dias buat karya itu ya kan cewek 4, cowok 1. Nah cewek 4 tuh ya Bu Dias kasih warna hijau, putih sesuai itu. Yang hijau apa? Merah, putih, hitam, kuning. Ya, terus yang si cowok ini sebagai pancernya kan, dia Bu Dias kasih warna hijau. Terus tapi kalau di situ di ronteknya nggak di apa? Nggak di luar, dia hanya mengambil 4 warna. Terus habis dari buka kudung itu mulai buka apa ini? Buka kudung terus dia mulai masuk ke cerita ya. Terus ada jalannya jaranan juga, ya kan? Ada jaranan. Nah jaranan itu dia juga apa? Kalau dia di Tuban itu dia masih memegang sakralnya juga. Jadi sebelum dia pernah lihat sebelumnya Belum. mungkin tadi nggak sempat minta atau barangkali ada dokumentasinya. Coba dia ada yang kelihatan mana? Istilah ulang nggak salah. Nanti kalau tapi di laptop lama, nanti tak coba lihat ya masih bisa dibuka apa enggak. Kalau itu sudah ini apa sudah diwujudkan diperkecil. Nah itu dia jadi ceritanya yang kurang lebih hampir sama, cuma dia di dalam bentuk kayak apa gambar tadi. Terus habis itu masuk ada jalanan juga. Terus ceritanya ya, jadi ketika dia mau pindah tempat bercerita itu, jadi masing-masing tokoh itu punya kursi atau di masing-masing apa ini? 4 arah mata angin itu ada kursinya. Jadi ini misal rumahnya Tangsil, rumahnya Balong, rumahnya ini tuh aku dia nggak sampai meneliti ke sana. Misal Balong itu titiknya di apa? Titiknya mereka itu per itunya gimana dia nggak sampai ke sana. Tapi intinya mereka itu mendiami masing-masing arah mata angin ya. Ketika dia mau ke sini berarti jalannya ya putar. Tuh baru nyampe ke sini.
apa gandul bio, sebagai apa simbolnya si kalongking itu. Ya, ya, pokoknya ada beberapa simbol enggak. Terus pukul ini kayaknya Bojonegoro. Karena dia sekarang masih kecampur sama Bojonegoro ya. Ya lama sekali. Ini ada beberapa khas juga. Nanti bisa kalian amati. Terus yang benar-benar khas lagi itu sebenarnya musiknya. Jadi kalian nanti komposernya sudah punya Belum Bu, belum. Mas Catur Wiyogo. Mas Catur Wiyogo. Itu dari Tuban. Itu loh suaminya STKW, dia di STKW. Sekarang tuh kayaknya jurusan apa ya? Mas Catur Wiyogo. Dulu Budias ketika garap itu ya, Mas Catur itu orang asli Tuban. Karena memang ketika kalian ingin mengangkat sandur, ya yang khas sebenarnya dari musiknya betul. Mungkin kalau gerak bisa kalian kombinasi dengan gerak air karena memang geraknya kan terbatas. Tapi terkait musik itu masih nggak bisa di apa-apa. Kayak Banyuwangi lah ya, dia tak Banyuwangi kayak yang khas-khas gitu. Jadi nggak bisa di apa-apa. Jadi vokalnya panjak bori istilahnya. Vokalnya itu panjak bori. Terus itu ada Mas Catur Wiyogo. Itu apa ya? Mas Abing kenal Pak Abing tahu itu ya, barangkali bisa tanyai juga terkait untuk musiknya ya, atau direkom barangkali ada anak muda itu kan eranya Budias dulu toh, barangkali sekarang sudah ada anak muda yang sudah jadi komposer juga di Surabaya. Terus kalau ini dia masuk nggak apa-apa. Sempat kita tanya tentang kayak properti kontennya itu Iya. kayak properti konten itu kan Nggak ada. Iya. Tapi dia masih megang itu enggak? Apa tadi kesakralan, pakemnya apa? Enggak sih. Enggak, cuma iya. Mungkin kalau kalian tapi sebenarnya kalau Tuban itu kontak itu mengena banget loh. Dia dulu itu yang caturnya Wiji ya, itu dia pakai kain panjang 4 menjuntai. Mungkin nanti bisa kalian penari yang cowok coba latihan. Tahu Pak Jeju? Iya. Pak Riza. Iya. Itu dulu Budias minta tolong, kan ikut jadi itunya Budias ya. Karena memang di sandur di akhir Budias waktu itu makanya tentang kalongkingnya. Ya, jadi di akhir itu naik ke tali terus merusut ke bawah sebagai simbol dari kalongkingnya itu. Jadi awal mula tutup kutunya itu dari 4 juntaian kain besar dari samping atas ke bawah itu pecah jadi 4. Terus ada apa? Gembonya sebagai tokoh gembonya. Kemudian di tengah itu sudah lepas ya kayaknya nggak jadi properti. Awal dia sebagai apa itu tutup kudung, terus nanti di ending dia sebagai apa? Kalongking tadi. Karena kan nggak mungkin kita menghadirkan ini apa? Bambu 2 sebagai kalongking kan ada 2 bambu, terus ada tali gini, ya kan? Nah, kalongking itu penari akan naik dari sini. Nah, ini juga ada arahnya, jadi naik dari sini naik, dia kalongking di atas, bermain di atas, kemudian turunnya dia juga kepala dulu. Jadi mengurep dia ke bawah dulu. Jadi itu juga apa? Arahnya juga sempit. Dan kan tidak mungkin kalau kita di apa? Rencana kan di panggung ya, mestinya Ya, di gedung Cak Gerasi. Ya, silakan nanti mungkin bisa di itu. Kalau memang tidak memungkinkan kalau ini pakai ini ditancap opering 2 itu bisa pakai kain tadi. Terus
kostumnya udah tahu ya, kostumnya yang Bang. bukan. Kalau pasti ini bedanya itu ada apa? 4 warna. Tentu kalian bisa ngambil atau kalian pengen bercerita semuanya atau ambil satu tokoh atau bagaimana? Rencananya sudah punya gambaran belum? Belum, Bu. Kalau rekomnya dari Pak Aku gimana? Masih belum. Oh gitu, paham dulu kan. Ya bisa juga kalian ambil dari, kalau yang dia lemah ya itu dia ambil dari kalorinya itu atau kalori akhir. Terus dia juga ambil dari si yang apa tadi, apa tidak lima pacar, karena itu benar-benar erat semuanya, mulai dari bentuk ininya, tokohnya, kemudian warna yang ada di dalamnya, kemudian karakter dari masing-masing tokohnya. Jadi silakan masuk. Ini kan ada warna kuning, kuning itu menunjukkan apa, putih, hitam, sampai hawa nafsu dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian perdalam lagi. Jadi yo ora lele. Kemudian itu yang terakhir itu caturnya Muji. 4 pancer, dia ambil tokoh kuning. Kuning itu kan sifatnya ceria. Ya, ceria. Terus selain itu dia juga menggambarkan sosok wanita. Terus yang kedua hitam. Hitam itu menggambarkan apa? Hawa nafsu kalau nggak salah, manipulasi. Hawa nafsu hitam, kemudian apa lagi? Putih. Jadi dia sosok yang baik, ya. Dia yang baik pasti jelas. Terus yang satu lagi belum apa? Merah, Merah. emosi. Ya. Nanti coba dia bukakan juga, barangkali ada tugas akhirnya dia nanti bisa ya, bisa kalian buat referensi ya. Karena Budias ini kan wis lupa ya, kadang wis sekian tahun. Jadi nanti bisa kalian amati juga, di situ kan jelas kalau penulisan. Jadi karakter dari 4 sifat. Saya kan beberapa yang hari nanti. 18 foto. Oh iya. Nggak pengen 18 itu cowoknya berapa? Satu aja ini, Bu. Jadi bisa jadi bermonya nanti. Tapi kan nggak mungkin 18 satu si 17 itu semua ya. Kalian memang milih sandur sendiri. Sebenarnya kalau enak itu drama tari, enak kalian. Kalau drama tari itu orangnya terlalu sedikit ini. Oh, terlalu sedikit. Tari lepas ya. Kalau biasanya tuban garang itu ya, kalau yang sudah tari lepas tuh mesti ambil salah satu tokoh. Bisa pun campur kayak bias tuh, berarti kita ambil nilai filosofinya. Kita lepas dari apa? Lepas dari si apa? Lepas dari tokoh ya, maksudnya kalau tuban biasanya kan ngangkat caweknya, yang cewek itu kebanyakan tari-tarian tuban pasti kebanyakan ke arah caweknya. Kemudian kalau Bojonegoro itu sudah ada setangsil. Terus dia itu buat karya sambil Pak itu Bojonegoro semua. Itu dia buat tariannya itu juga bisa sih buat kalian inspirasi. Dia ngangkat tari Sandur itu berisi adegan dari Sandur yang di Bojonegoro ya. Ini dia ceritanya yang sekarang Bojonegoro. Nanti mungkin buat referensi kalian barangkali buat yang buat. Satu itu mulai dia adegan Budong. Terus setelah Budong itu mereka ke adegan buka Budong. Setelah buka Budong masuk ke adegan apa? Penongkoan. Penongkoan ini ya di dalam lagunya dia menceritakan tentang petak balon, tangsil dan tokoh-tokoh ini.
Tuh. Itu bisa juga kalian buat referensi. Tapi sekarang bagaimana kalian mewujudkannya sebagai sebuah keahlian. Tuh, referensi 1. Referensi 2, nanti kalian bisa mengangkat makna atau filosofi dari papat kiblat lima panca tadi, mungkin dikembangkan lagi dengan versinya kalian. Kayak gitu. Nanti kemudian kasih penulisannya ya segala apa masih ada di laptop ya. Terus atau kalian mau ngangkat satu adegan istilahnya makna tentang tutup kudung itu sendiri juga bisa. Tutup kudung, makna dari tutup kudungnya si sandur. Cuma kalau di tutup kudung sandur itu kan langsung kain panjang biasanya kayak bentuk mayat itu ya. Ya kain panjang itu. Nanti tapi kan nggak mungkin kain panjang itu terus kalian gerakkan. Mungkin awalnya memang panjang, kalian tempel-tempel terus akhirnya bisa digerakkan sendiri. Jadi pedotan-pedotan gitu kan juga. Tapi nanti kalau yang adegan apa? Adegan sandur itu bisa. Tapi kalian sesuaikan lagi dengan beban ya. Kalau tadi kan dia sandur. Nih saya tak. Kalau kudung sandur itu sudah tesisnya bias, tapi dia kan sudah Bojonegoro, jadi sudah ngangkatnya beda sekali itu kan. Kalau Bojonegoro dia sama apa tidak boleh waktunya sudah sama ya. Kuliah. Karena memang kalau Bojonegoro itu lebih ini kalau model Bojonegoro kayak gini contohnya. Kalau yang Bojonegoro, coba dicarikan yang Tuban. Tuban tapi kalian pernah sudah mendengar? Belum? Oh ini ada masuk ke ini yang bapak sampai ya. Ini kalau Tuban ini banget. Ya sudah di YouTube tapi nggak tahu di Indonesia. Ini kan dia pakai rontek yang di atas. Ini simbol dari papan kiblat lima pancanya. Nanti di YouTube ada kok contohnya, bisa nanti bisa dicari. Ini Tuban. Ini pure musiknya. Yang garap ya tadi Mas Catur Yogo tadi. Ini putih ini Bu Mirna loh yang nari. Oh ini sing dimaksud Bu Mirna Ya, itu. itu Bu Dias, tapi ya gitu banyak problem karena memang terlalu dalam ya. Jadi penarinya awalnya bukan Bu Mirna, kecelakaan. Oh. Harus siap dengan Bu Dias kan punya konsekuensi. Bu Dias sesuaikan dengan karakternya lagi. Lah, ya Bu Dias nggak tahu ya. Akhirnya Bu Mir dong. 2 minggu atau berapa gitu akhirnya. Ayo Mir, kakinya gini kecelakaan, mau ngapa gitu mau bawa egrang kok. Tapi waktu Bu Mirna ini dibalik kan ada adegan gonjeng piton. Ada istilah gonjeng piton. Kalau di sandur apa? Tuban. Nah, tapi itu angkat-angkatan. Jadi mungkin angkat sini, mungkin bertahap dari angkat sini sampai diangkat sininya. Itu ada tahapannya step by step. Oke, ada sempat diangkat sini dulu. Terus terakhir nanti berdiri berdua, terus dia balik jatuh. Nah ini istilahnya, ini musiknya ya 4 arah mata angin. Ojo ngalor, ojo ngidul, ojo ngidul kayak mantra-mantra. Ini kan Bu Dias pakai blabar janur. Ini Bu Dias hadirkan di tengah panggung. Ya. Ini 4 arah mata angin ini. Loh kan ada
lebar janurnya. Ini dia hadirkan di panggung lebar janurnya. Terus ini menceritakan suasana dari masing-masing. Oh, karakter gerak putih itu seperti apa? Oh, karakter gerak kuning itu seberapa? Kita bisa eksplor sendiri atau pengapnya. Eksplor aja nggak apa-apa, itu dia juga eksplor. Tapi yang penting kita tahu oh makna dari warnanya itu seberapa batasannya. Jadi nggak ngawur. Ya memang misal kamu pilih karakter itu juga kamu samakan dengan karakternya si anak. Oh ini karakternya ini berarti kamu itu putih kayak gitu. Oh ini dia karakter geraknya yang lemah lembut. Oh berarti dia karakternya ke putih. Terus Sandor itu pasti step by stepnya itu jelas, maksudnya dari pertunjukannya itu. Nah, ini wayai gonjeng. Nah, gonjengnya dia bertahap dari gonjeng sini ke gonjeng sini sampai di dia lebih banyak permainan gambus sama vokal. Jadi semakin banyak vokal semakin ramai. Mungkin nanti kalau bisa dikembangkan ya enggak apa-apa. Kalau Sandor Bojonegoro tadi kan sudah kembangan dia berani eksplor kalau Bojonegoro karena memang dia apa ya banyak memang pertunjukan banget. Bahkan cerita-ceritanya sudah modern. Misal kamu minta tampilan cerita apa nih? Wes, sesuai bupatinya baru misalnya. Tapi nek Tuban ya itu tadi karena dia masih banyak yang Pak. Nah, ini ronteknya di awal. Nah, ini gonjeng kita apa waktunya yang si putih. Nah, ini Budias pakai bertahap. Oh, nanti kalau putih berarti angkatnya di sini, kalau kuning angkatnya di sini. Ini Pak Albert. Nggak tahu. Ini masuk. Nah, khasnya Sandornya Tuban kan ini. Tempat ini. Atas. Ini gerak khasnya. Tapi ya tetap bisa mengembangkan ya. Nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, mungkin karakter geraknya. Nah, terakhir pasti dia apa musiknya itu ikhlas karena tadi ikhlasnya. Ronteknya nanti bisa diturunkan, diputer, itu kan simbolnya. Gimana? Yang di Pancaga itu Ibu, itu katanya berapa? Martono. Makanya itu harus ada ketupat sama lepetnya itu. Oh iya, itu bisa. Yang di ininya, kalongkingnya apa yang di Ilat empat arah? Iya, biasanya ada. Tapi Budias tuh nggak pakai itu. Itu cuma tak kasih janur tok. Tapi sebenarnya kupat, lepet sama jajanan kayak gitu. sama dua sama beras. Ya, itu biasanya di pojokan-pojokan. Kalau kemarin Budias pertunjukan enggak? Karena Budias kan ya termasuk lepas toh, tarian lepas toh. Itu enggak, karena memang kalau mereka buat itu
Dek ngene kelapa itu kayak ono obong-obongan itu. Jadi ketika mereka mau jalan mau apa itu kayak gini sih terus mau kelapa itu. Terus terakhir itu kan memang ada yang kerasukan persiapan untuk kalongking. Si 4 tokoh itu entah siapa pasti kan dia ada yang kerasukan. Terus kerasuk apa? Naik ke kalongking toh. Itu juga dimasukkan dulu kayak di meja gitu ya. Biar pernah lihat. Terus pokoknya kayak dikuapi sih kok sesajen itu. Bingung, tambah bingung apa ada sedikit penerangan. Nanti coba diobrolkan kira-kira kalian, ya itu kan pilihannya. Kalian bisa ngasih apa satu adegan rangkaian pertunjukan sana gitu. Tapi ya agak beratnya cowoknya satu. Nek tutupan itu identiknya gonjeng piton itu bias baru inget nek lihat ini. Ya itu mau step by step berarti kudu kuat. Ngangkat itu. Dan mungkin yang diangkat mungkin ya beda-beda. Si kostumnya disamakan, misal si kayak ini semua nggak apa penting. Berarti kalian ngangkat unsur apa ceritanya. Misal ini 1 menit ini adegan tutup gedung nih awal, terus 2 itu masuk ke adegan itu nanti bisa diceritakan melalui apa musiknya dan ragam gerak yang kalian mau. Teropong. Iya, itu emang harus pakai teropong atau enggak ya? Yang Yang tiap karakter. Ada yang cari, yang bang Mbak Tangsir. ya sama bang. Teropong yang mana? Teropong kostek ini irang Ya, kepala. irang kepala. Kan biasanya kalau yang pakai jan. Ini toh memang. Kalau tuban itu kan kerucut ini loh. Terus Ya, iya. kalau cawe ya? Iya, iya. Cawe yang cawe. Kalau Ini toh ya. Ini kan ya. Ini kan yang aku pakai kacamata ini. Sing ditono sing foto sing dikirim Pak Martono tuh. Yud Nadi Budaya dari Tuban, Jawa Timur. Sebuah kesenian rakyat yang telah melintasi zaman. Ini gonjang pitonnya tapi kalau yang mereka kan dari si Panjabere ya atau si dukunya. Bawa motor. Membawa kita masuk ke dalam kisah-kisah sederhana, namun syarat paten. Niki Bu. Itu dari Bapak Martono Ibu. Ya sebenarnya bisa kalian itu kan ya, kalian explore. Intinya sandur ini sebagai pijakan kalian. Kan nggak mungkin kalian nyel kan, maksudnya pasti ada ide-ide kreatif dari kalian kan. Itu tadi kalian mau ngambil yang mana? Kalau memang kan nggak mungkin toh ini properti kayak gini kalau di dalam apa kalian full kan kurang menarik juga ya. Mungkin kan bisa kalian ambil poin-poin intinya misal dari yang si ininya kan apa dodonya ini lah kalian sesuaikan aja. Kalau memang kalian pengen angkat tokohnya si apa Tangsir atau kalian pengen apa tapi kan masa kalian 18 akan memunculkan masing-masing itu sistem keluar masuk enggak? Oh gitu. Kalau kalian ingin menceritakan bisa juga kalian menceritakan masing-masing karakter si apa tokohnya mungkin di adegan pertama misal tokoh siapa dulu yang ciri khasnya gitu juga bisa sih. Tapi ya misal tokoh si
tetap awali dengan tutup gedung sama itu, baru masuk ke cerita backstep tadi si tokoh kita. Jadi karakternya biar tapi kalau menurut Budias enggak, Pak. Maksudnya kalian kreasikan aja. Budias juga enggak pakai pakainya di sana kok. Dia sudah garapan soalnya ya. Nanti nilai makna yang Budias ada itu nilai makna sama ini tadi kostum ini kan enggak boleh tertinggal. Dia yang menggambarkan sandornya itu. Tapi kalau yang kepala tadi kok ya itu sandal juga sama sih. Yang Pak Martono tadi bentuknya gitu ya. Terus ada yang tapi kalau bukan biasanya tampilan ya yang kayak ini, yang pucuk ini ada bintangnya ke depan deh. Ya. Apalagi nanti semisal kalau kalian bingung bisa zoom atau WA saja nggak apa-apa. Maksudnya kalau sudah pulang nggak perlu kesini lagi. Iya. Kemarin kok dari Tuban, dari Bojonegoro, zoom aja lo nggak apa-apa. Lalu Bu Mirna juga telepon. Lo ini anak-anak mau ke situ. Dia nggak omongin tak zoom aja nggak apa-apa. Terus tapi anak-anak ini referensi pokoknya tetap harus ke Tuban. Karena ibaratnya dia kan tinggi apa garapan lo sudah JJ aja. Apalagi modal atau pengen di konsol juga nggak apa-apa. Untuk kesana itu mungkin kita hari sesuai yang Kalau menurut dia nggak perlu sih. Tapi kalau kalian ngangkat tokoh ya, kalau ngangkat tokoh mungkin di level itu adegan jadi 2 ini, yang 2 tokoh cawe, yang 3 nanti tangsir. Ya perlu, tapi kalau kalian hanya secara filosofi aja atau tersirat aja, ya. Tapi yang jelas dia kasih aja yang si apa Otto namanya, ya si Otto itu kasih aja. Terus mungkin ya karakter busananya itu sana. Nanti Budias WA lagi ya. Budias itu wes gak apa-apa sih minta gitu. Karena Budias wes kayak gini ya, react mikir yang lainnya kayak gitu. sama referensi tadi perbedaan dari musiknya Sama Tuban. Kalau Bojonegoro itu memang apa ya simple juga kayak Tuban. Awalnya Budias itu senang Budias ada musik garapan juga kan masih ada nggak ya di HP yang karya koreografi murni itu karena Budias nggak kemas catur kan masih koreografi murni jadi Budias enak nolong kakak kelas itu dia campur ada akapela tapi dicampur sama saxophone ya yang penting tinggal kalian ya kalian benar-benar mau megang tradisinya banget apa yang sudah garapan banget tinggalkan kembali ke selera Ya. kalau garapan ya oke, bisa kok dikasih cello, saxo, Budias pernah yang tapi ada nggak Budias soalnya sama juga ya kan tapi ada yang memang kembali lagi ke itu tadi ya musiknya tadi. Terus kalau PA itu memang Budias lebih mengarah ke filosofinya jadi benar-benar harus kena dan ternyata si apa musiknya makanya Budias ke Mas Cakra. Terus tidak sengaja juga ya tidak sengaja Budias sebenarnya juga tidak tahu ternyata kan Budias cuma request Mas saya di depan tuh kasih mantra-mantra. Dan sama si Mas Catur tadi ternyata dikasih mantra ya wes umumnya. Ternyata temennya Budias kan dari Indigo. Tahu wes ternyata itu mendatangkan mereka. Tapi mereka nggak masuk ke tengah. Jadi awalnya memang di drummer itu mereka kumpul di situ di pinggir. Kumpul di pinggir. Terus ada vokal. Pokoknya intinya disuruh gabung masuk. Terus ada vokal terakhir itu disuruh pulang
pulang mereka. Tapi sing namanya merinding ya. Soalnya dia tuh bilang, "Lu gak gelem itu, ada yang enggak mau pulang." Mereka itu pengen bermain di situ. Iya, iya. Ikut adil lah itu ya permainan di situ. Dan sing Lumila, yang dia selesai tuh nangis semua. Sing cewek-cewek itu. Dan sing Lumila waktu dibalik, kan ada gerakan dia dibalik kan hadap ke bawah gini ya. Iya. Katanya itu rame di panggung gitu. Katanya kayak gitu. Aduh. Karena memang kan Budias pakai nyel asli musiknya ya. Dia memang digarap, cuma tetap tidak meninggalkan aslinya sama sekali. Terus banyak kok yang juga kemarin beberapa anak STKB juga ya, Mbak izin pakai musiknya untuk apa gitu karya juga. Berarti ada juga gitu. Ya nggak apa-apa, coba nanti tanya-tanya bisa tanya juga ke Mas Alvin Logo selaku yang musik ya, bisa foto ke situ. Jadi kalau kita ya dia itu sesakral itu kalau kita sudah kalau Bojonegoro kan sudah itu. Kalau sana itu beda. Kalau sana itu Soomoela kan gitu. Kalau di sini sudah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Bojonegoro sudah gitu. Tapi eranya tuh kan masih Soomoela. Jadi sesuatu yang sebenarnya dulunya sama. Tapi orang Bojonegoro itu apa? Mereka di eranya itu menolak itu. Akhirnya si Sandra ini dikembalikan ke lebih coromno asli ini kayak dia tau sing apa lebih ke bisa diterima masyarakat lah. Wong asli ini lo bismillah kok jadi kok Soomoela kan. Tapi kalau yang orang-orang memang sudah percaya apa ini tradisinya ya. Akhirnya Bojonegoro sudah benar-benar apa ya? Karena bisa dikreasikan. Jadi mau dibawa kemanapun, mau di model drama tari kekinian pun ini tak kasih link, beberapa link di YouTube, tapi tidak ada. Iya. Aktornya Gisilani yang papat juga Bima Pancer, kemudian yang apa Tudung Sesandur itu, tapi referensinya kan Bojonegoro, kemudian dengan peradegannya, step by stepnya, jadi misal adegan ke Tudung dia durasi 1 menit, terus Pak Tudung 1 menit, masuk ke Penopan berapa menit, terus masuk ke Jaranan berapa menit, masuk ke puncaknya Kalongkeng. Tapi kalau yang itu kan kasih Bonceng Piton tadi step by stepnya. Apalagi Budias gimana ya? Budias itu rada ego. Budias itu pernah datang yang ke tapi kayaknya bukan Pak ini deh, terus lupa. Rumahnya itu di atas gunung nggak sih Paknya ini? Punya warung? Kurang paham. Iki enggak. Kan tadi itu bapaknya rumahnya Om Bayu, Bu. Karena dia Budias itu pernah, tapi Budias lupa namanya siapa ya? Apa nama itu? Budias di atas gunung di apa? Rumahnya itu punya warung. Budias tuh tanya, Pak ini saya kalau mau ngangkat apa izin ke sini lagi? Nggak apa-apa Mbak, yang sama juga niat sudah apa? Sudah berkomunikasi. Ya nanti coba kamu tanyakan ke Pak Sewa Martin, Pak ini apa kita perlu ada apa ritual dan lain sebagainya. Tapi Budias waktu itu enggak ya itu tadi nggak perlu ke sana, tapi yang penting kita wis niat dari hati kayak gitu. Terus tapi sempet Budias yang karya murni itu kan join berdua garapannya. Yang Budias tuh ya wis pokoknya Budias sampai sekarang tuh kalau buat karya ya kan kadang itu kalau kita minta ke sana itu tambah, kadang mereka minta yang harus ini itu dan lain sebagainya ya. Dan sedangkan saya kan adalah karyanya ini lo nggak sampai nanti
timbang dikira samping dan lain sebagainya. Yang penting dia niati di dalam hati, izin kita doakan apa leluhurnya, saya mau membawakan tarian ini semoga bisa lancar sukses tanpa halangan atau apapun kayak gitu. Terus yang namanya bias itu diimpedi, Mbak aku lagi kita itu kayak masuk di dalam benteng itu ya waktu kalau kita di dalam benteng itu kita kayak di apa ada penjaganya, kita masuk itu kayak didangi pedang gitu loh, dikasih pertanyaan pokoknya nek sama gak iso, nek sama iso jawab pertanyaan itu dari sama nek gak iso jadi pedang di belah kita, tapi nek sama iso jawab apa nek iso jawab berarti sama iso mlebu. Ini di dalam benteng itu sama kayak apa bebas. Terus saya sempat pikir enggak ya kayak gitu, tapi dia itu cerita itu pokoknya di gunung Mbak, di gunung kapur, pokoknya rumahnya itu kayak rumahnya dia ke Pak siapa itu ya. Terus tapi sama iso jawab Mbak, sama iso jawab akhirnya kita bisa masuk lolos. Terus akhirnya ya alhamdulillah dari serangkaian acara itu lancar. Tapi coba nanti ditanyakan ke Pak Martono. Tapi yang TA terakhir itu juga dia enggak yang sampai harus apa sesaji dan lain sebagainya itu enggak sama ya pokoknya itu niat kita baik apa-apa. Coba difikskan dulu aja kalian pengen garapnya sedalam apa atau sebatas apa ya, nanti kalau sudah ketemu kalau memang perlu apa nanti tanyakan Pak Mariana apakah perlu apa kesana lagi atau ya pokoknya kita doa. Kalau Pak itu tadi hiburan, jadi durasi dan lain sebagainya. Pemainnya orang besar. Ada teman aku ya. Dia kok lupa ya. Nanti coba dia baca lagi. Foto-fotonya. Tapi dia selalu lupa dok. Siapa? Dia selalu lupa. Tidak ingat apapun. Lama banget loh, 2000 berapa berarti? 14 lah itu orangnya masih hidup juga, hidup atau enggak kan dia juga 2015 itu orangnya sudah sepuh juga. Apa sih Ini jari? masih muda ini. Apa sih jari ini Bapak Martono sing atasane itu? Sing atasane kan disuruh Bapak Martono kan kayak mendalami terus banyak ritual itu kan. Terus Bapak Martono kan bilang jangan pakai yang terlalu mistis gitu loh. Singkatannya tadi loh. Ya bisa jadi Bu Dias itu pakai yang ini, yang atasannya. Iya, bisa jadi Bu. Karena Bu Dias 2014 loh bayangan, 2014 ke 2025 sekian tahun. Iya. Orangnya itu sudah sepuh Bu Dias di sana, pasti juga tua banget. Sudah tua memang. Secara umur usia 50 ke atas lah. Udah sekian puluh tahun ya. Tapi bukan ini kayaknya. Tapi kalau memang kalian ya senang Bu Dias, tapi Bu Dias tuh sempat dulu dilema sambil tuban terlalu pegang pakemnya ya, Iya. jadi sulit untuk berkembang. Tapi kalau Bu Dias dia lepas, akhirnya mau pelajar ada sambil pelajar, sambil ini. Nah, tapi alhamdulillah juga kalau sekarang memang tuban sudah sudah mau berkembang ya, dalam artian beranikan diri untuk apa ya, pertunjukan ya, maksudnya berani untuk yang dia punya kemasan pakem sendiri, punya kemasan pertunjukan sendiri. Apalagi unek-uneknya bisa disampaikan. Pertunjukan sanggul itu masih yang Bojonegoro. Bojonegoro itu punya dua. Jadi ini, kalian kalau biasanya orang dinas tuh, Pak saya request besok mau acara ini itu apa? Yang hiburan. Jadi ya sudah. Tapi kalau yang pakem
tapi paketnya sini tuh nggak sampai dia sebagai penikmat ya, kalau lihat memang kalau itu baru ini banget mulai kayak filosofinya itu banget. Nah di sini kan memang kayak dari pengucapan musiknya itu kan sudah ada ya, jadi ya wes ke kreasi lah ibarat tetap lebih, tapi nek diterima masyarakat memang bisa masih kayak sebenarnya tapi kalau enak, kalau diolah di banyak karya dan lain sebagainya banyak nilai kemangan semua pasti bisa nilainya masing-masing. Tapi saya sebenarnya awal mula tertarik tarian mana beban, dia lucu dari awal tuh tertarik beban, banyak yang bisa kita olah cuma ya itu tadi dia sekarang sudah kesini ya, mulai habis S1 tuh sudah ngajar di sini, jadi mau tidak mau tesisnya nggak mungkin dia ke Tuban sana, akhirnya dia makan sambil Bojonegoro. Tapi Budias memahami makna itu dulu juga sempat baca tesisnya sambil Bojonegoro. Jadi sebenarnya ya sama, karena ya melihat dari Darurat Janur, tokoh itu secara umum kan sama sih. Di Madura juga ada sandur toh, Iya, Bu. tapi saya lebih kayak Lundro. Iya. Pokoknya ya itu lama banget ya enggak ya? Kalau santri itu kira-kira ada bukunya enggak? Maksudnya baca Dia dulu bacanya ya tugas akhir belum pernah. STKW itu kayaknya Pak Joko Susilo. Itu pernah, oh ya yang nanti kalau masih ada ya itu Pak Joko Susilo karya musiknya. Itu ngangkat satu. Terus ada beban juga itu juga serangkaiannya kayak drama tari tadi. Jadi ada adegannya angkat-angkat, tapi itu penarinya cowok ke cewek pasangan adegan. Karena ada gonjeng tadi. Ada gonjeng. bisa membantu kita. Untuk karya-karya yang terkait sandur ya, yang nanti berbagi sambil Pak lihat referensi nanti ke WA ya. Kalau sandur juga dulu sempat cari referensi juga ketika saya buat karya tadi ya, buat karya ya yang menarik bagi saya ya eranya Pak Joko Susilo itu. Tapi kan dia kayak drama tari ya, jadi dia cuma ada karakter apa, terus musik suasana dan lain sebagainya mungkin. Nanti kalau ada, nanti soalnya laptopnya kan juga sudah laptop lama tuh itu. Barangkali masih bisa dibuka nanti tak kasih. Apa lagi? Gong-gong. Ya. Gong-gong itu dulu saya pinjam bawa dari Tuban. Pinjam ke Tuban ke yang apa? Siapa ya dulu yang pinjamnya? Oh Bayu barangkali punya kenalan. Gitu. Ya, coba nanti Budias dulu. Iya. Yang keluarga Om Bayu siapa toh? Ini toh. Coba ditanya. Barangkali punya kenalan juga. Sebenarnya kalau tidak di Tuban itu ada di sini Parengan dekat sini itu juga punya sandur. Budias belum pernah lihat. Tapi ya sandurnya itu kayak gimana Budias? Banyak kok beberapa sandur. Gong-gong tuh ya alat musik yang khas punyanya sandur ya. Kan bunga di tiup itu loh. Di SPKW juga. Coba gimana? Yang memang khasnya itu sama benda.
Atau kalian tuh kapan nggak ini? Barangkali nggak tanya jadwal pentas sambal itu kan? Iya, ya, kita mau pengen kami tuh pengen lihat Sika. Iya. Sudah dapat jadwalnya lagi? Belum. Tanyanya ke siapa? Kurang tahu, nanti ibu tahu. Coba nanti. Oke. Dia soalnya sekarang ya wis gak ditutupan ya, jadi kalau penjual sekarang. Kalau pengen sebenarnya bisa diolah lagi ya tokoh apa? Tangsel itu lucu karakternya bisa kalian ambil kemana. Ini apa ya? Oh ini Oh ini pernah. Ini tapi tokoh ceweknya memang. Ini tokoh ceweknya. Itu Tuban Ibu. Tuban. Ini dia era 2014 Parade Nasional. Jadi kalau sambal Tuban itu kalau dia garap ya lebih asik ke sakralnya sih. Lebih enak. Karena dari vokal-vokalnya itu kan kayak mantra-mantra. Iya, Bu. Dia tahun berapa ya? Geraknya sederhana-sederhana, cuma penuh maknanya harus mendalami. Iya, pokoknya harus Pak Wandi juga Pak Joko Wito itu pernah garap juga. Terus tapi yang apa posisinya Pak Joko posisinya tadi ya. Terus sama yang asli orang Tuban. Silakan dia cari tanya-tanya ke Pak Catur juga boleh terkait musiknya barangkali punya ide juga. Itu yang istrinya namanya Bu Mirna. Oh Junior. Orang wanita itu Penari, yang junior itu penari. Yang cowoknya karawitan. Barengannya Mirna kok. Paling sering masih sering nari kok orangnya. Barengannya Pak Abi. Yang cewek. Pak Abi pasti juga pernah. Semoga aja, kan kayaknya masih aktif di Surabaya. Ini ada cowok ceweknya. Kalian bisa nanti itu amati apa? Amati karakter gerak-geraknya bisa. Apalagi karya itu kita Ya. dia itu yang kerto kanker ada nggak ya? Yang 4 kain itu tadi tak ceritain yang terakhir ada kalau
Oh ini yang tadi ya ada 4 kain menjulangnya dari tengah terus baru bergeser ke atas. Nanti terakhir ini dipakai kalau buat akrobatik di ending itu. Oh iya iya. Ini yang untuk itu panggungnya tadi ya. Ini Budia sendiri. Itu apa Budia bawa prank ya? Oh no, itu ya. Ini Budia tapi nggak pakai apa? Kupat pepet. Ini yang depan memang Budia sengaja tak taruh bawah biar tidak sebagai sekat ini ya, kan nggak bagus juga kalau nari kayak ada sekatnya. Yang batasan cuma kanan kiri tapi depannya tak dipotnya bawah ya. Oh iya, ini 4 batang full. Beda juga kalau kemarin di sini itu dia nggak menjuntai gitu. Kalau tuban itu menjuntai, jadi dia 1 batang baru full. Kalau di sini tuh dia harus kayak cangkak lah di situ. Terus ada oncor. Kalau di Bojonegoro, jadi masing-masing jenis itu ada oncornya. Kalau yang di tuban itu enggak, dia full menjuntai apa? Empat titik yang bawah tuh dulu tidak siasati apa ya, kayaknya tak taruh di spread gitu loh, terus nanti taruh ke kain. Jadi pas masuk ini yo memakai ayo kita masuk ke pas tarik awalnya ya tetap dikumpul sih. Jadi anak 4 poin langsung ditoto seret kan penarinya harus kayak gitu ya. Ini kan langsung toh, ini satu ini satu jeret. Terus ini terus tadi ada 4. Tapi nggak usah sih kecil-kecil bambu ini. Sebenarnya kan itu kayak baju kita menghasilkan. Aku pakai bambu yang kecil aja, yang kan nggak diinjak toh, makanya nggak diinjak gitu loh. Tapi nek sing untuk acara bener-bener kan memang yang besar-besar. Jadi itu bambu satu yang kecil terus dikasih semen. Iya, terus kok tutupi kain apa? Itu kesannya nek di Indonesia itu kan memang kalau orang beramai nih, masing-masing bambu itu kan tadi yang sesajinya ada apa aja tadi yang disampaikan tadi. Lupa. Lah Bavi gak diresihi Bavi. Dia mengikuti nama lagi bu demo. Apa demo ya? Pemimpin demo. Oh iya. Gimana tuh kayak dia? Hati-hati ya, gak usah kemana-mana. Iya bu. Langsung langsung demo. Cek mampir-mampir, bisa demo. Apa lagi? Yang pertunjukan santri itu Mungkin kalian sambil melihat bisa berimajinasi banyak. Batasnya kemana itu?
apa ya lo orang bukan ya nanti kita kan masih lah kan masih nanti coba tak carikan informasi atau Pak barangkali Pak siapa Martono itu masa nggak ada jadwal, nggak tanya tadi ada jadwal tampil atau itu nggak orangnya nggak tanya lagi. Sandor ini ada hari tertentu nggak untuk pendidikan karena kita melihat Ya sebagai ucapan syukur masyarakat hasil panen kita mempertanyakan itu ternyata kata Bapak Martono tidak wajib ya karena ini dari liburan tadi kan. Jadi kalau yang pakemnya mungkin ada syarat misal hari apa misal kudu Rabu pot atau apa mungkin. Tapi kalau yang hiburan memang kan sudah bisa disajikan di mana dengan durasi berapapun. Kalian ini pilih sendiri atau ditentukan? kita konsepnya pilih sendiri tapi yang menentukan itu lebih kita Oh enggak, misal ini loh, oh kamu Sandor, ini misal Banyuwangi ada apa? Ada beberapa opsi. Kopioan atau opsi 5 opsi tapi yang yang sama. Iya. aku sendiri yang memutuskan konsep sendiri. Kemarin juga ada dari sini Pak Abeng yang acara apa ya? Dua kali kok kesini. Terakhir kemarin yang buat 17-an. Iya. Kan yang api kayangan kan dia bukan anak-anak sini. Dia anak-anak ini tuh ya. Iya, tahu Mas Nah. Oh iya, ini Mas. Iya. Oh. Mana sama SMKI juga ya? Iya. Terus kayak gini kan. Lah, di sini itu kalau 17-an itu pasti acaranya kan juga sama. Yang bagus-bagus itu sudah ikut yang di kan kerjaan itu. Iya. Hamil 1 minggu, berapa minggu? 2 minggu. Yang sini sudah proses, sudah di lapangan. Akhirnya anak-anak itu kita milih lagi. Yang di sini kan nggak mungkin diorat-arit. Yang sudah tak emas. Ibarat tinggal nunggu yang dari reok dari beberapa pertunjukan yang lain. Ini gimana ini apa yang berarti minta penari api kayangan. Akhirnya ya wes kan untung habis muri ya. Jadi sisa yang dari sini yang dibawa ke sana ya drill anak-anak seminggu. Pak Abi nanti tetap marah-marah. Ya beda terus agak. Iki musuhnya iki SMKI. Sanggar-sanggar UKM Unesa sama sanggar-sanggar. Nah, dengan anak-anak sini apalagi yang cowok kan kita baru apa ya ibarat penari baru-baru semua ini ya penari-penari baru semua yang notabene Bojonegoro baru mencoba lah anak penari cowok kan. Nah, apalagi dia penari itu masih ada yang ditanya. Tapi sempat ada gambaran apa sih? Sudah ya. Nanti didiskusikan sembari istirahat. Oke. Nanti kalau punya apa ide apa bisa WA atau mau ngobrol sama Bukas apa ya. Iya. Nah, Sandor itu kan sebenarnya teater, itu kan juga menjadi kan sebenarnya Sandor itu kompleks banget. Di dalamnya ada musik, tari, ada teater, unsur dalamnya ya kan. Ya, unsur teaternya ini sebenarnya itu bisa dibuat sesuai dengan kalau yang hiburan ya bisa
bisa dibuat seperti cerita apa yang ingin dilakukan kayak gitu. Tetapi pasti namanya kan itu ibarat kehidupan ya, pasti ada konfliknya. Jadi di dalam 4 tokoh itu pertunjukan Sandor itu pasti ada konfliknya. Tapi ya itu tadi konfliknya kok antara 3 ini mau si Tangsel itu ibarat sesepuh, jadi dia pasti apa pengambil keputusan terakhir lah, penengah lah. Ya entah konfliknya itu nanti dengan si Cawe, entah konfliknya dengan si Petak antara Petak dan Balong rebutan Cawe. Nah pokoknya itu ada konflik kan memang ada teaternya ya kan. Sampai ya sama kalau kita lihat tuh ceritanya pasti dari si kehidupan yang awalnya damai di tempatnya masing-masing, ada cerita, konflik sampai ke penyelesaian. Ya ceritanya seperti kehidupan guys, hidup bermasyarakat itu seperti apa. Apalagi kalau yang di sini memang dia misal ini saiki trennya apa, berarti ceritanya Sandor juga kayak gini, itu juga bisa. Ngikuti request lah, sesuai request. Sampaikan aja nggak apa-apa. Ada Sampun. Sambil berimajinasi lagi ya. nanti kalau kita ingin bertanya lagi Ya, nggak apa-apa. Mau telepon, mau zoom boleh. Nggak apa-apa ya. Nggak usah jauh-jauh ke sini. enak itu Nggak nanti apa-apa. kalau via Iya, Bu. media aja. Ya kemudian seperti yang bikin berkotuban kok nang kene gitu. Terus anak-anak ini pikirnya hujan kalian nggak nginep, pikirnya kecuali kan. Terus anak-anak ini gimana? Apa ngekos, apa nang hotel, apa nang di gitu. Tapi kok untungnya ini keluarganya di sini ya. Salam buat Pak Bayu, Om Bayu juga mengenai Nggih. kan jalan toh satu Nggih. keluarga. Tadi Bu Mirna juga titip salam buat Dias. Tadi teleponan doang kalian paling baru yang telepon mau kesini tuh Nggih. WA terus Budias kan harus kesuwen tak telepon akhirnya karena mau kesana ya kok mbak itulah barangkali anak bingung mbak diarahkan ya. Nah tadi tak kasih beberapa opsi jadi kalian pengen bergerak yang mana ini punya pilihan. Ada yang mau tanya lagi Kak? Terus sekarang Masnya ini nari juga? Oh bukan. Supirnya. Supir sejauhan juga Asisten. ya. Ini ada. Dia namanya ada di sini. Karena cuma pasti kan musikannya di sini ya. Nggih. kalian gitu. Iya. Materinya apa ya? Materinya sini ya macam-macam sih. Jadi tapi yang wajib kita ada tari khas Bojonegoro juga. Terus kita gini ya ada remo, ada jamu, sudah apa kreasi ya wis. Ngomong lah ya. Banyuwangi. Kemarin konsep terakhir tuh habis pentas Nusantara. Jadi ada yang Kalimantan, ada Papua, ada Jadi kita tunjukkan ada cinta kayak Kalimantan. Iya. ya. Cuma di sini ya itu tadi habis pemilihan kemarin di pentas Jawa. Gak ada yang dari Bojonegoro itu anak-anak enggak ya? Enggak ada Nggak Ibu. ada ya. Kebanyakan mana? Ini mana semua? Oh mana mas? Surabaya asli, Malang, Surabaya. Surabaya. Masnya mana? Lah kalian ke Surabayanya? Besok Ibu. Naik Kereta. Kereta dari Bojonegoro? Ya. Bolak balik tuh ya. Kenapa nggak sesuai ngobrol? Maksudnya daripada kalian bolak balik. Nggak apa-apa itu. Saya tak kira mau balik sekarang, tapi nggak mungkin kereta aja. Di Rengo tuh juga banyak kok keseniannya ya mas.
Rahim. Terus Parengan ini ada, ya punyanya Pak Eko. Siapa yang Mas Tutupa di mana sekarang? Hah? Maksudnya kerjanya guru di SM. Oh di Manrengel. Guru Sriwijaya ya. Cukup ya. Ibu untuk sementara ini kita cukup karena yang masih ada di pikiran kita masih misalnya itu saja. Iya. Nanti kalau mungkin kita udah ada diskusi, kita udah kita mau bagaimana nanti dan izin Nggak apa-apa, wes pokoknya anggap ya konsul ke gurunya gitu nggak apa-apa. Nggih. Anggap kayak Bu Mirna. Nggih. Nggak merasa Bu Mirna. Nggak usah sungkan-sungkan. Dah. izin ini ya betul. Iya, izin foto nggih, Bu.